Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Selasa malam menertibkan pedagang yang berjualan di atas jembatan Siti Nurbaya. Ditpolairut Polda Sumatera Barat razia nelayan yang menggunakan pukat harimau. BPBD Kota Padang ingatkan warga yang berada di kawasan rawan longsor agar selalu siaga. Sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu DPRD Teluk Kuantan, Riau, Selasa petang terbakar hebat di daerah Muaro Kalaban, Kota Sawalunto. Dalam rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial, kobaran api yang sangat besar melalap semua bagian bus. Bus ini terbakar di jalur lintas Sumatera dan menjadi tontonan warga sekitar. Akibatnya jalan macet parah. Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, bus yang membawa 39 penumpang ini bergerak dari Teluk Kuantan menuju Kota Padang. Sebelum terbakar, bus sempat mengisi BBM di SPBU Muaro Bodi. Tak berapa lama kemudian, bus mengalami kerusakan, namun masih bisa diperbaiki sopir. Saat di daerah Muaro Kalaban, muncul percikan api dari mesin di belakang bus dan menjalar ke bagian depan. Beruntung, tak ada korban jiwa karena semua penumpang berhasil dievakuasi keluar sebelum api membesar dan menghanguskan bus. Terjadi kebakaran bus pariwisata di mana di dalam bus itu mengangkut rombongan ibu-ibu DPRD Kalimantan dengan tujuan mungkin ke Padang, ada kita tergantung prosesnya. Alhamdulillah sampai tidak ada korban jiwa dan unit damkar yang diturunkan sebanyak 3. 1 dari unit Muaro Kalaban dan 2 dari Mako Kota Sawalunto. Alhamdulillah cepat dipadamkan, lebih kurang dari 1 jam sudah dipadamkan. Selasa malam, bus yang terbakar ditahan polisi dan arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera kembali normal. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Polresta Padang membongkar lapak pedagang di jembatan Siti Nurbaya. Penertiban ini dilakukan sekitar pukul 8, bertepatan dengan waktunya anak muda untuk nongkrong di tempat ini. Petugas mendatangi satu persatu pedagang yang sedang berjualan di sisi jembatan dan membongkar semua lapak. Pedagang yang tak terima dan menolak penertiban ini marah-marah. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan pedagang. Namun petugas tetap membongkarnya. Kami siap dia mundur. Kami cari makan, Pak. Ikut ini kaminya, Pak. Menurut Kasatpol PP Padang, larangan ini sudah lama diberlakukan karena jembatan Siti Nurbaya, salah satu objek wisata unggulan Kota Padang. Sedangkan bagi pedagang, sudah disiapkan tempat di Jalan Batang Harau, tepat di bawah jembatan Siti Nurbaya. Bahwa berjualan di sepanjang jembatan Siti Nurbaya itu tidak boleh. Apalagi jembatan Siti Nurbaya ini adalah ikon pariwisata Kota Padang. Cukup banyak orang-orang dari luar Kota Padang datang ke Kota Padang untuk menikmati pemandangan di atas jembatan ini. Jadi kalau ada PKL di sini tentu akan membuat mereka kurang nyaman ketika mereka hadir menikmati pemandangan di sini. Jembatan Siti Nurbaya dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002. Awal-awal jembatan ini digunakan, banyak warga Padang yang datang untuk bersuah foto. Karena ramai, warga sekitar memanfaatkannya dengan berjualan beraneka ragam makanan. Seiring waktu, jagung bakar di jembatan ini menjadi terkenal dan disukai banyak orang. Karena banyak dikunjungi orang, jembatan Siti Nurbaya pun menimbulkan masalah baru. Karena pedagang memanfaatkan trotoar jembatan itu untuk berjualan. Akibatnya warga harus mengalah dan menggunakan badan jalan untuk berjalan kaki. Tak hanya itu, kendaraan banyak yang parkir di badan jalan,
menunggu jagung pesanannya disiapkan pedagang. Sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Pemerintah Padang kemudian mengeluarkan aturan. Pedagang dilarang berjualan di jembatan Siti Nurbaya. Namun sayang, penerapan aturan tersebut tak konsisten sehingga pedagang tak mengacuhkan larangan itu. Razia penertiban PKL yang dilakukan pada Selasa malam merupakan razia yang kesekian puluh kalinya. Alfi melaporkan dari Padang. Dengan kapal patroli nomor lambung KP3 2002, petugas Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Barat lakukan razia kapal nelayan di sekitar perairan pesisir selatan. Razia tersebut mencari nelayan yang menggunakan pukat harimau. Petugas Polairut secara acak mendatangi kapal-kapal nelayan dan memeriksa dokumen dan izin penangkapan ikan. Selain itu, petugas juga mewanti-wanti kapten kapal dan para nelayan untuk tidak menggunakan pukat harimau maupun bom ikan. Pasalnya, selain merusak ekosistem laut dan terumbu karang, pukat harimau juga menyebabkan ikan kecil menjadi punah karena belum sempat berkembang karena terjaring pukat yang rapat. Dan kegiatan kita melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal nelayan dan mengimbau untuk tidak menggunakan pukat trawl atau pukat harimau yang jelas dilarang, tepatnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Razia yang dilaksanakan dari pagi hingga sore hari tersebut tidak menemukan nelayan yang menggunakan pukat harimau. Namun, Polairut Polda Sumbar akan terus melakukan pengawasan dan memberikan himbauan akan dampak buruk pukat harimau, sehingga Laut Sumbar aman dari segala bentuk pelanggaran dalam menangkap ikan. Robiha melaporkan dari Padang. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Padang selama beberapa pekan terakhir berpotensi menimbulkan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mengingatkan, di Kota Padang ada beberapa kawasan yang rawan longsor, di antaranya kawasan Lambung Buki, Kecamatan Pauh, Sungai Pisang di Teluk Kabung, Sitinjau Lawi, serta kawasan Air Manis Kecamatan Padang Selatan. Jika hujan intensitasnya tinggi, warga yang ada di lokasi rawan tersebut disarankan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, para relawan kebencanaan juga diminta agar selalu siap siaga dalam menghadapi potensi bencana. Pertama adalah tapi Lawi kan sudah agak dibereskan juga sekarang. Kemudian ada di Pauh, yaitu kemudian ada di Air Manis. Ada beberapa titik yang agak dekat-dekat ya. Kemudian di Bungus, Kabung itu yang itu di Sungai Pisang. Tentunya kita berusaha mengantisipasi. Tapi kalau seandainya hujan dengan kekuatan sedang dan rendah, insya Allah. Untuk penanggulangan bencana, BPBD Kota Padang menyiagakan 48 personel dan 20 tenaga cadangan. Selain itu, insan kebencanaan juga cukup banyak di Kota Padang, sehingga bahu-membahu dalam menghadapi bencana. Robiha melaporkan dari Padang.